Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Sebelum kita memulai devosi kita hari ini, Ibu ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami semakin fokus dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya devosi ini, Tuhan yang pimpin di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari 2 Samuel 19 ayat 9 sampai 14. Mari kita baca, anak-anak juga baca Alkitabnya. Ayat 9. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abitamar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda. Demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku.
bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Jadi anak-anak, tema daripada pembacaan firman Tuhan kita ini tentang Allah memelihara kedudukan raja di tengah-tengah umatnya yang tidak setia. Anak-anak, di sini kita mau belajar bahwa Daud belum benar-benar bertobat dari dosanya. Ia masih membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaannya sendiri. Hidupnya belum sepenuhnya dikuasai oleh kesadaran akan panggilannya sebagai kepala perjanjian. Hal inilah yang membuat Daud tidak dapat melihat permasalahan dengan jelas, dan akibatnya ia melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, setelah kematian Absalom, rakyat Israel berkumpul dan berunding. Mereka merasa bahwa mereka telah tertipu oleh ketampanan dan mulut manis Absalom. Tentu saja hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berpihak pada Absalom. Jika saja mereka melihat dengan iman bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan dan kepala perjanjian, mereka tidak mungkin tertipu oleh Absalom. Kini mereka teringat akan kelepasan yang Allah berikan kepada mereka melalui Daud, dan mereka mulai memikirkan kemungkinan untuk kembali kepada Daud. Namun, pemikiran mereka ini hanya didasarkan pada logika dan kepentingan mereka sendiri, bukan pada iman akan kovenant perjanjian Allah. Nah, mereka juga sama sekali tidak merasa perlu untuk mengakui dosa mereka di hadapan Allah. Sebaliknya, mereka masih terus memperdebatkan tentang keuntungan dan kerugian yang akan mereka alami jika mereka kembali mengakui Daud sebagai raja. Betapa memalukannya sikap mereka terhadap kovenan perjanjian Allah. Ketika Daud mengetahui apa yang sedang diperdebatkan oleh para tua-tua Israel mengenai dirinya, ia memutuskan untuk segera bertindak. Daud tidak meminta petunjuk Tuhan seperti yang pernah dilakukannya di tanah Filistin ketika ia masih belum menjadi raja. Daud juga tidak cukup sabar untuk menunggu Allah bekerja untuk membela perkaranya. Nah, tindakan Daud yang terburu-buru ini mengakibatkan keresahan yang lebih besar lagi di antara rakyat Israel. Permohonannya kepada tua-tua Yehuda atau suku asal Daud memicu timbulnya kesombongan kesukuan di antara rakyat dari sukunya sendiri. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana Daud juga dengan sangat ceroboh menjanjikan kepada Amasa yang adalah mantan panglima perang Absalom dan juga saudara jauh Daud, posisi sebagai kepala pasukan menggantikan Yoab. Nah, walaupun kita tahu Yoab ini pernah berbuat kesalahan, tidak menaati perintah, serta berkata-kata dengan cara yang kasar terhadap Daud, tindakan ini menunjukkan ketidaksetiaannya Daud terhadap Yoab. Adalah lebih bijaksana jika Daud ini menegur dan mendisiplinkan Yoab secara langsung ketika Yoab melakukan hal-hal yang tidak benar daripada membalas dendam dengan cara seperti ini. Nah, demikianlah Daud memenangkan hati suku Yehuda supaya menerima dia kembali sebagai raja. Namun, tindakan Daud yang sembrono ini menjadi sumber masalah besar di kemudian hari. Nah, anak-anak, kita mau belajar Daud di sini sebenarnya belum sepenuhnya menyadari akan panggilannya yang merupakan bagian yang penting dari perjanjian Allah. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibu ajak anak-anak untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan perjanjian dan firman-Mu untuk menuntun kami kepada keselamatan kekal. Tolonglah kami yang lemah dan berdosa ini, agar kami sungguh menghormati dan mengimani perjanjian dan firman-Mu. Kiranya kami juga belajar dari kesalahan Daud dan mau selalu memohon petunjuk Tuhan, serta bersabar menunggu sampai Tuhan membela perkara kami. Amin.
Sampai di sini devosi kita anak-anak. Sampai bertemu di Zoom. Shalom.